Bab ke-6. 17 tahun kemudian, sang surya bersinar dengan teriknya, mendatangkan rezeki bagi para pedagang kaki lima yang berusaha menjajakan dagangannya kepada para pengendara yang berhenti karena terhalang lampu merah. Para pengendara dengan senang hati melepaskan dahaga, karena lampu lalu lintas belum berubah warna menjadi hijau. Kemacetan dan panas adalah kombinasi yang pas untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Mungkin begitulah pikiran para pengendara. Kendaraan roda 2 dengan lihai menyalip dan menyelip antara ruang-ruang sempit yang tersisa antara kendaraan roda 4. Mereka berlomba-lomba agar bisa menikmati makan siang dengan waktu yang tersisa. Atau mungkin mereka punya urusan lain. Dengan inisiatif tanpa perintah, Adisti mengambil keranjang yang berisikan minuman dingin dari seorang anak kecil yang duduk di tepi trotoar. Anak itu sempat kaget, namun Disti segera menuliskan sesuatu pada not yang menggantung di lehernya. "Gantian ya, kamu istirahat dulu," tulisnya pada not tersebut. Gadis kecil itu melihat Disti dan not itu bergantian. Kerutan di keningnya semakin bertambah. Tak sempat ia menyampaikan pertanyaan yang terkumpul dalam benaknya. Adisti terlebih dahulu berjalan meninggalkan tas dan map berwarna biru tersebut. Adisti berjalan di antara mobil dan motor yang kembali berhenti karena lampu lalu lintas kembali berwarna merah. Mbah panggil salah satu pengendara yang menyimpulkan kepala dari dalam mobil. Adisti yang berdiri dekat dengan mobil tersebut lantas menoleh. "Mau air mineralnya satu," kata orang itu. Adisti mengangguk cepat. Tanpa ragu ia langsung memberikan sebotol air mineral. Kemudian menukarkannya dengan uang selembar 50.000. Adisti berpikir sejenak sebelum menerima uang tersebut. Menggerakkan tangannya berharap agar si pembelinya dapat mengerti. "Harganya cuma 4.000 rupiah saja," ucapnya dengan gerakan tangan. "Kalau begitu, ambil saja kembaliannya." Adisti terperangah. Ternyata pembelinya mengerti dengan apa yang ia katakan. Tapi dengan cepat ia menggeleng. "Bisa tunggu sebentar. Tasku ada di bawah pohon sana. Aku akan mengambilnya dulu." Baru saja akan melangkah, namun suara laki-laki tersebut menginterupsi. "Tidak apa-apa, ambil saja kembaliannya." Usai mengatakan itu, tak lama kemudian lampu lalu lintas kembali berubah menjadi hijau. Dan benar saja, semua kendaraan yang tadi berhenti mulai berjalan dengan lancar. Untung saja ia punya ingatan yang bagus. Jadi ia dengan mudah mengingat nomor pilisi kendaraan tadi. Ia kembali ke pinggir jalan, melirik jam yang melingkar di tangannya. Sebentar lagi ia akan ada wawancara kerja dengan salah satu tempat di dekat sini. Tenang saja, dia sudah menyiapkan baju ganti di dalam tasnya. Adisti memang selalu menyiapkan baju lain dalam tasnya jika sewaktu-waktu ia butuh seperti sekarang. Setelah mengembalikan semua minuman tadi berikut uangnya, ia segera pamit undur diri. Berjalan kaki menuju tempat wawancaranya. Masih ada waktu sekitar 1 jam untuk ia sampai di sana dan mengganti bajunya dengan yang lebih rapi. Sentuhan terakhir adalah polesan bedak tipis di wajah. Bedak yang ia gunakan sangat kontras dengan kulitnya yang manis sawo matang. Binar di mata bulatnya tak pernah hilang, kontras dengan pribadinya yang ceria. Ia memastikan kembali penampilannya di cermin toilet tersebut. Meski tak ada hal berarti yang ia ubah selain gamis yang membalut tubuhnya dan juga jilbab yang terjulur rapi menutup dada. Semua sudah siap. Adisti naik ke lantai 5 gedung tersebut dan melihat di sana ada banyak sekali orang yang menunggu untuk mengikuti kegiatan yang sama. Adisti cukup terkesiap sekaligus takjub dengan pemandangan seperti ini. Pasalnya, ini pertama kalinya ia melihat orang sebanyak ini berkumpul dalam satu ruangan, menunggu hal yang sama seperti dirinya. Adisti memilih untuk menjauh dari kerumunan sembari menenangkan diri. Sudah banyak kali dia mengikuti wawancara, tetap saja ini adalah hal yang mendebarkan untuknya. Tak ada satupun orang yang ia kenal dari sekian banyaknya orang. "Hai, boleh ikut duduk?" Beberapa orang gadis menghampirinya. Adisti mengangguk dan tersenyum hangat sambil mempersilahkan keempat mereka untuk bergabung dengannya. Adisti mengeluarkan notes dari tasnya, kemudian ia bubuhi dengan beberapa tulisan. "Maaf, suaraku tidak berfungsi." Mereka sempat saling tatap satu sama lain sebelum menatap tak enak kepada Adisti. Entah kenapa, seseorang di antara mereka menarik not yang masih terbuka, kemudian menuliskan nama mereka masing-masing. Adisti tersenyum melihat nama mereka lah yang tertera di sana. Yang membingungkan adalah bahwa ia tidak tahu siapa pemilik nama-nama tersebut.
Kalian bisa sebutkan nama kalian. Insya Allah saya mengerti, tulis Adisti masih dengan senyuman mengulas di bibir yang hanya ia oleskan dengan lip balm. Setelah mereka asyik mengobrol, satu persatu dari mereka terpanggil untuk memasuki ruang wawancara hingga Adisti kembali ditinggal sendiri. Ia menghembuskan nafas panjang guna meredakan degupan jantung yang memompa dengan intensitas yang cukup tinggi, menandakan ia sedang gugup. Ini adalah wawancaranya yang kesekian kalinya. Setelah dari minggu lalu, ia hanya menjalani proses wawancara dan langsung ditolak ketika mereka tahu jika ia bermasalah dengan suara. Bukan dirinya yang bermasalah, melainkan mereka yang menjadikan itu bermasalah. Sudahlah, mungkin saja ini belum rezekinya hingga penolakan kerap kali ia terima. Beberapa tempat bahkan mengusirnya dengan cara yang semena-mena, menganggapnya gila karena berani mengajukan lamaran di perusahaan besar dengan kondisi yang tidak sempurna menurut mereka. Padahal menurut dia, apa yang dia punya sudah lebih dari cukup. Bukannya menjelekkan, hanya sebagai pengingat saja untuk dirinya. Seberapa banyak orang yang tak bisa jaga bicara yang berakhir membuat orang lain terluka. Ia justru bersyukur. Karena dengan demikian, ia lebih fokus untuk mendengarkan daripada bicara. Adisti Kurnia, seorang wanita, menyebut namanya. Wanita tersebut memegang kertas di tangannya. Sementara orang-orang lain yang juga sedang menunggu untuk wawancara melihat ke arahnya karena ia yang berdiri saat nama itu disebut. Beberapa orang menyemangati dengan mengatakan semangat hanya dengan menggunakan pergerakan mulut dan mimik wajah. Bukan mereka tak bisa bicara. Hanya saja untuk menghindari keributan, dan hal itu bukan hanya terjadi padanya namun juga untuk peserta wawancara lain sebelumnya. Orang tersenyum, berdiri selama beberapa detik sambil berkacak pinggang di depan pintu sebelum ia memutuskan untuk masuk adalah salah satu cara untuk mengusir sedikit saja kegugupan yang melingkupinya. Adisti pun melakukan hal yang sama. Barulah kemudian ia masuk di dalam ruangan tersebut. Sudah terdapat 3 pewawancara. Ia sedikit terkejut namun bisa ia sembunyikan ketika netralnya menangkap sosok laki-laki yang tadi sempat menjadi pembelinya ketika ia menjadi pedagang asongan di lampu merah. Namun sepertinya laki-laki itu tak mengenalinya. Silahkan duduk, Nona, pinta salah satu dari mereka. Dari tempatnya duduk, Adisti dapat dengan jelas melihat masing-masing papan nama yang diukir dengan kayu. Mr. Maulana, Nina Putri Andini, Rihan Akbar. Adisti melafalkannya dalam hati. Silahkan perkenalkan diri Anda, pinta wanita bernama Nina Putri Andini tersebut. Adisti mulai menggerakkan tangan untuk memperkenalkan diri. Ketiga pewawancara tersebut saling pandang. Adisti sempat berhenti. Kemudian ia merogoh saku tasnya mengeluarkan sebuah ponsel. Atensi ketiganya kembali ke arah Adisti ketika suara keluar dari benda pipi tersebut menyebutkan perkenalan diri Adisti. Ketiganya mendengarkan dengan seksama sambil melihat CV yang berada di tangan mereka masing-masing. Sesekali mereka mengalihkan pandangan mereka karena melihat pengalaman dari gadis tersebut yang lumayan banyak. Bab ke-7. Nama saya Adisti Kurnia, biasa dipanggil Adisti. Kelahiran Jakarta 7 Desember tahun 1999. Saya anak tunggal. Saya lulusan dari salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan IPK ke-3,9. Sebelumnya saya pernah internship selama 6 bulan sebelum wisuda. Jelasnya panjang lebar bukan hanya melalui gerakan tangan, akan tetapi juga dengan menggunakan suara yang berasal dari ponselnya. Mereka semua mengangguk sambil memperhatikan kertas berisikan biodata si narasumber. Kamu internship di perusahaan Jaya Gemilang? Tanya bapak bernama Maulana memastikan sesuatu. Adisti mengangguk membenarkan. Kalau boleh tahu, di bagian apa? Itu adalah pertanyaan dari laki-laki bernama Rihan. Di bagian keuangan. Jawab Adisti. Maaf, tapi boleh kami tahu, apakah kamu tidak bisa bicara? Adisti tersenyum seolah baru mengingat bahwa ia belum menjelaskan tentang keunikannya. Benar, tapi itu tak akan mempengaruhi kinerja saya. Mereka saling menatap, seolah ragu akan kemampuannya. Adisti hanya tersenyum memaklumi. Hal itu wajar mengingat perusahaan-perusahaan sebelumnya juga melakukan hal yang demikian. Jika nanti mereka berpandangan yang sama dengan mereka yang selalu memandang rendah orang lain hanya karena fisik mereka berbeda, maka Adisti harus menerima tawaran abinya untuk bekerja di perusahaan miliknya. Bukannya Adisti menolak, hanya saja orang-orang kantor pusat di sana sudah mengetahui tentang dirinya.
Ia tak ingin diperlakukan dengan cara berbeda mengingat ia adalah putri tunggal dari pemilik perusahaan. Selain itu, ia pun mengantisipasi mereka yang sering mencari muka, alias baik di depan semata karena mengingat dirinya yang memiliki banyak perbedaan dari mereka yang umumnya memiliki suara. Bukan maksud gadis tersebut bersuudzon dengan mereka. Hanya saja, pengalamanlah yang membuatnya demikian. Beberapa saat kemudian, perhatian para pewawancara kembali kepadanya disusul pertanyaan dari Rihan. Apa kamu sudah pernah mendengar tentang hotel kami sebelumnya? Adisti menjawab, iya sedikit. Kemudian ia menjelaskan seputar apa yang diketahuinya tentang hotel tersebut. Ia kembali meraih ransel dan mengeluarkan kumpulan kertas yang telah dijilid rapi. Ia memberikan jilidan tersebut kepada ketiga pewawancara. Mereka mengerutkan kening. Depannya tertulis tingkat optimum penggunaan modal hotel Grand Nabawiyah. Sebelum mereka membuka jilidan tersebut, mereka kembali bertanya, ini apa? Saya hanya mencoba untuk melihat pada tingkat mana hotel bisa memaksimalkan penggunaan hutang. Lalu saya menemukan bahwa hotel ini belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan tersebut dengan maksimal. Artinya, ada perolehan return yang lebih tinggi yang akan didapatkan oleh perusahaan daripada tingkat return yang diperoleh saat ini. Jika sumber modal dapat dimanfaatkan secara baik, saya sudah memasukkan beberapa faktor yang mungkin akan mempengaruhi pinjaman di masa depan. Oh iya, di dalam laporan tersebut saya mencoba memanfaatkan keberadaan bank syariah karena hotel ini juga merupakan hotel syariah. Ini hanya sedikit dari pengetahuan saya. Jika ada yang salah, maka itu benar-benar murni dari saya. Semua orang cukup terperangah. Namun, Raihan tak menunjukkan minat terhadap penjelasannya. Ia justru sibuk dengan ponsel di tangannya. Adisti menjadi tak enak hati. Mungkinkah ada hal yang menyinggung laki-laki itu? Dengan cepat, Adisti beristighfar tak ingin berspekulasi tentang apa yang terjadi. Gadis itu menatap mereka semua bergantian yang masih berdiskusi beberapa hal. Ia tak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Kamu yakin dengan semua yang kamu miliki tak akan mengganggu kinerjamu? Sarkas Raihan. Disti kembali tersenyum maklum. Insya Allah. Tapi saya tidak bisa menjamin sepenuhnya. Pak, hanya saja saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, ada yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan Nona? Tidak. Jika tidak ada, seseorang mengetuk pintu dari luar. Budina membukakan pintu untuk seseorang yang sepertinya seorang karyawan di hotel tersebut. Ia membawa kertas dan memberikannya kepada Rihan, Pak Maulana dan Dina. Lalu mereka melihat kertas tersebut. Mereka lantas melihat ke arah Adisti dengan tatapan tak terbaca. Tak ingin menduga-duga, Adisti hanya mampu memberikan senyumnya. Adisti berhenti di depan pintu sebelum keluar. Setelah dipersilahkan keluar, ia berbalik untuk melihat ketiga dari mereka yang masih menatapnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Selepas Adisti pergi, ketiga pewawancara tersebut menatap penuh minat pada kertas di tangan mereka. Setengah tak percaya dengan kenyataan tersebut. Han, ini beneran kan? Tanya Dina masih ragu. Yang ditanya hanya mengangkat bahu. Perusahaan Jaya Gemilang itu perusahaan besar, tapi dia menolak untuk dijadikan pegawai tetap di sana. Ucap Pak Maulana. Bukan hanya itu, dua perusahaan lainnya juga pernah menawarkan hal yang sama. Tapi dia juga menolak. Dia juga pernah menang tender besar di saat internship di perusahaan Jaya Gemilang atau mungkin yang terbesar yang pernah perusahaan itu tangani. Akan tetapi, sudah belasan perusahaan yang menolak dia. Jelas Dina. Kenapa? Tanya Pak Maulana mengernyitkan keningnya yang sudah berkerut. Apalagi kalau bukan karena keunikannya. Hampir saja seseorang yang mengantarkan kertas tadi keceplosan menyebutkan kekurangan Adisti. Pak Maulana dan Dina mengangguk mengerti. Mereka seolah ditampar oleh kenyataan yang ada di depan mata. Bagaimana mungkin mereka hanya menilai dari fisiknya saja? Rasa-rasanya Dina yang menjabat sebagai manajer Acaldi saja hampir meremehkan seseorang hanya karena mereka memiliki kekurangan. Padahal dia yang paling meninggikan suara ketika ada diskriminasi terjadi kepada F. Kekurangan fisik. Nyatanya, belum ada satupun pelamar disabilitas selama ini yang mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut dan Adisti bisa memecahkan rekor. Itu mengajarkan mereka arti dari sebuah penerimaan kekurangan bukanlah sebuah halangan.
justru menjadi kelebihan karena mereka bisa melakukan hal yang bahkan lebih baik dari mereka yang dianugerahkan kesempurnaan fisik. Dina masih mengawal. Pukul 15 tepat, Raihan kembali ke ruangan setelah proses wawancara yang panjang dengan para calon karyawan. Ia berputar-putar di kursi kebesarannya dengan jari yang mengetuk-ngetuk meja. Suara pintu diketuk mengusik lamunannya yang sempat tenggelam. Sejurus kemudian, seorang perempuan yang tak lagi bisa dibilang muda muncul dari balik pintu. Perempuan itu adalah sekretarisnya, Maulida namanya. Perempuan itu sudah berusia 35 tahun dan memiliki 2 orang anak. Namun kinerjanya sangat mumpuni hingga Raihan tak pernah ingin melepaskannya. Maulida merupakan kakak tingkatnya di universitas ketika mengambil pendidikan S1 dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Maulida? Tanya Raihan. Meski ia menduduki jabatan yang lebih tinggi, tetap saja lelaki tak keluar dari batas kesopanan. Maulida tetap orang yang ia tuakan yang artinya harus dihormati. Tadi ada orang nitip ini, resepsionis yang mengantarkannya. Maulida meletakkan sebuah map berwarna biru di depan Raihan. Raihan membuka map tersebut. Ia menatap beberapa lembar uang pecahan Rp20.000 2 lembar dan pecahan rupiah Rp2.000 3 lembar. Ini apa? Tanyanya penasaran memegang uang lusuh di tangan kanannya. Dari seorang gadis katanya Pak Raihan meninggalkan kembalian saat beli air mineral siang tadi. Maulida menjelaskan asal-muasal uang tersebut. Raihan terlihat berpikir. Sedetik kemudian dia mengingat bahwa benar, ia tadi membeli air mineral pada pedagang asongan siang tadi. Jeti, dari mana gadis itu tahu kantornya? Raihan mengangkat kedua alis. Jeti, di mana gadis itu sekarang? Tanyanya kemudian. Sudah pergi, Pak, jawab Maulida. Dengan gerakan cepat, Raihan berlari keluar ruangan berharap gadis itu masih bisa ia temui. Beruntungnya lift sedang tidak ramai, hingga kotak besi tersebut dapat membawanya turun dengan segera. Sesampainya di lantai dasar, ia segera menemui resepsionis dan menanyakan keberadaan orang yang telah memberinya kembalian tersebut. Ia masih terengah-engah ketika menanyakan maksudnya. Inilah akibatnya jika akhir-akhir ini ia jarang olahraga. Dia sudah pergi, Pak, jawab resepsionis tersebut canggung. Karena Raihan yang jarang bertingkah seperti itu. Anehnya Raihan malah tertarik dengan gadis tersebut. Oh iya, Pak, kelihatannya dia. Resepsionis tersebut kelihatan ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Dia kenapa? Tidak bisa bicara, Pak. Soalnya ketika dia memberikan map tersebut, dia berkomunikasi melalui tulisan. Raihan mengangguk mengerti. Namun dalam hitungan detik, ia kembali berbalik. Kamu yakin dia tidak bisa bicara? Benar, Pak. Raihan benar-benar meninggalkan resepsionis tersebut dan kembali ke ruangannya. Namun, pikirannya kembali kepada Adisti, gadis yang ia wawancarai beberapa saat yang lalu. Mungkinkah itu dia? Kalau benar, banyak sekali kejutan dari anak itu. Ia menggelengkan kepala untuk menghilangkan pikiran tentang gadis tersebut.